Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Resapi Renungan Sabtu Pagi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang buah roh yang berikutnya, yaitu tentang kemurahan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau selalu memimpin dan menyertai kami. Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami beroleh pengertian dan pemahaman yang benar, sehingga kami boleh mewujud nyatakan firman yang kami dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk renungan saat ini diambil dari dua bacaan Alkitab, yaitu Matius 5 ayat yang ke-7 dan Lukas 6 ayat 36. Dari Matius 5 ayat ke-7 demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemudian dari Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Oma Opa, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kisah, ada seseorang yang sangat sederhana, biasa saja, tetapi ketika ia meninggal dunia, ternyata orang yang menghadiri melayatnya begitu banyak. Terus-menerus datang yang melayat ke rumahnya, dan pada saat pemakamannya juga banyak orang yang datang. Kemudian di antara sesama pelayat mereka bercerita, siapa sih sebenarnya orang ini? Ternyata orang yang meninggal itu almarhum adalah seseorang yang sangat baik hati, sangat murah hati. Dan ada banyak orang yang merasakan kebaikan kemurahan hatinya. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dan kabarnya sampai ke banyak orang, jadi masyarakat dari lingkungan terdekat dan juga yang jauh berusaha untuk datang sebagai ungkapan belasungkawa, karena ternyata dari yang datang ini rata-rata merasakan kebaikan Tuhan melalui kebaikan yang diperlihatkan oleh almarhum ini. Jadi almarhum ini kebaikannya dirasakan dari hal-hal yang paling kecil, dari menyapa seorang anak, dari keramahannya, dari bantuan yang diberikan pada saat tetangganya berduka cita dan lain sebagainya. Topik hari ini kita belajar tentang murah hati, kemurahan. Tadi di dalam bacaan Alkitab kita dikemukakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Kemurahan itu juga merupakan buah roh yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bahwa kalau mereka memiliki roh dan buah roh itu nampak. Ketika seseorang hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, buah-buahnya nyata. Kita sudah membahas tentang kasih, tentang damai sejahtera dan lain sebagainya. Kali ini tentang kemurahan. Kemurahan hati pada zaman sekarang ini sangat langka. Di tengah situasi orang dan masyarakat yang semakin individualistis, semakin materialistis, segala sesuatu kalau memberikan pertolongan itu ada hitung-hitungannya, ada untung ruginya. Ini pola hidup masyarakat yang sekarang ini semakin mengikis kebaikan kemurahan hati seseorang. Tetapi di sisi lain ada orang juga yang berusaha berlomba-lomba untuk memperlihatkan kemurah hatiannya. Walaupun kadang-kadang ketika bersikap murah hati suka diperlihatkan gitu ya, kemurahan hatinya, entah melalui medsos, entah melalui YouTube dan lain sebagainya. Mungkin di satu sisi mau memberikan tuntunan, memberikan keteladanan tentang kemurahan hati. Tapi juga ada orang yang bersikap sinis bahwa di balik kemurahan hatinya, seseorang itu juga
ada keuntungan materi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kebaikan, dengan kemurahan hati yang diperlihatkan. Apapun itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kemurahan hati. Karena apa? Kita juga adalah orang-orang yang diberikan kemurahan hati oleh Tuhan melalui kebaikan Tuhan dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka kita harus juga memperlihatkan kemurahan hati kita, pertolongan kepada orang lain tanpa memperhitungkan untung rugi. Kemudian kasih yang kita perlihatkan, bagaimana kita bermurah hati. Bermurah hati itu bukan hitungannya melalui materi, tapi melalui keramahan kita, melalui sikap kita, melalui simpati dan empati kita. Itu wujud dari kemurahan hati kita. Dari hal-hal yang paling sederhana yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kalau kita tadi dalam terang firman Tuhan, hendaklah kita memelihara terus sikap murah hati kita. Karena apa? Karena Allah Bapa kita di sorga juga murah hati terhadap kita. Dan kita bisa bersikap murah hati karena kita sudah merasakan kemurah hatiannya Bapa kita di sorga. Kebaikan Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu bersikap murah hati. Karena kalau kita bersikap murah hati, kita sudah merasakan murah hati dari Tuhan. Dan dimanapun kita berada, bahkan mungkin di saat kita mengalami kesusahan, kita juga akan merasakan kemurah hatian orang lain yang menolong kita. Dan mungkin orang itu nggak kita kenal, tapi orang itu mau menolong kita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita dalam perjalanan mengalami masalah, dan lain sebagainya. Murah hati adalah salah satu nilai dari buah roh. Oleh karena itu, marilah kita terus bersikap murah hati. Kendatipun mungkin orang-orang di sekitar kita tidak bermurah hati terhadap kita, tetaplah bermurah hati. Tuhan memberkati. Amin. Ya, itulah lagu yang telah kita dengarkan yang berjudul Berkat
kemurahan Tuhan. Karena dalam hidup kita selalu kita bergantung dari berkat kemurahan Tuhan. Dan kiranya ini akan terus menjiwai kehidupan kita, memotivasi kita untuk terus melakukan kemurahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena melalui renungan yang telah kami simak bersama-sama, melalui pujian yang telah dilantunkan, memotivasi kami ya Tuhan, semakin meyakinkan kami bahwa kemurahan harus kami perlihatkan karena kami juga sudah merasakan kemurahan dari Tuhan. Kiranya kemurahan yang kami perlihatkan melalui sikap ramah, sikap baik, empati, simpati, dan pertolongan yang kami wujud nyatakan kepada sesama dalam relasi kehidupan kami sehari-hari, kami lakukan dengan penuh ketulusan. Biarlah ya Bapa di sorga, kiranya segala yang kami lakukan melalui tindakan dan sikap murah hati kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. Demikianlah pertemuan kita melalui Resapi kali ini. Selamat beraktivitas dan tetaplah bermurah hati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Engkau sangat baik.